Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Di sebuah rumah kerajaan megah, ada seorang tuan putri yang sedang mandi dengan dayang-dayangnya. Sang putri raja tersebut mandi dan melihat seorang sayang sedang melamun, sehingga ia menyuruh dayang yang lain untuk menyeburkannya ke dalam kolam, hingga ia tercebur dan merasa jengkel kepada yang menceburkannya. Namun, ia tidak sedikit pun marah kepada yang menceburkannya karena sang putri yang menyuruhnya, hingga ia pun tertawa bersama sang putri raja tersebut. Gusti, dengkulnya mulus banget. Tidak seperti dengkulnya si Sanem. Sudah jelek, banyak belangnya. Hidungnya, aduh Popo, aduh Biung, bangir banget. Tidak seperti itu si Sanem. Sudah pesek, pilek terus. Aduh, jangan tenang. Anak itu di mana lah? Bel, Gembel, ngluyur terus. Ki, Gembelnya mana? Oh iya Den ya. Orang tua kerja kok tidak mau bantu? Anak itu angin-anginan Den. Kalau anginnya itu lagi baik, wah, daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di Balai Pasamuan sana bersih dia sapu. Tapi kalau anginnya lagi linglung, wah, selembar daun itu pun nggak mau nyentuh. Itu Gembel itu. Iya, dugal banget itu. Iya Den. Mari Ki. Mari. Waduh. Dari kejauhan, terlihat ada seseorang yang mengintip dari atas untuk melihat pemandangan yang indah sang putri mandi dengan dayang-dayangnya, sehingga mereka tidak menyadarinya. Tidak lama kemudian muncul seorang kakek tua yang mencari pemuda itu. Rupanya ia adalah pembantu di kerajaan tersebut atau yang lebih kerennya adalah abdi dalam kerajaan. Dan kakek tua itu melihat akan hal tersebut dan menyuruhnya untuk turun agar tidak melakukan akan hal tersebut kembali. Dan ia lari dari tempat tersebut, karena takut untuk dimarahi. Karena ia telah mengintip putri raja yang sedang mandi. Po, turun. Kamu berani-beraninya kamu ngintip Kaputren, ha? Aku udah ngintip, Papa. Nggak ngintip, masih mungkir kamu. Sudah jelas
nongkrong di atas pohon begitu kok? Aku sedang cari anak burung. Anak burung? Oh. Anak burung yang pakai konde, iya. Pak, ya, Pak. Aduh, ampun, Pak. Pak. Waduh. Pak, ampun. Biar aku. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku. Ampun, Dewa. Aman sekali dia, Yuna Dewi. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian... Di tempat lain, Sang Prabu masih berkelana, melanjutkan perjalanannya, dan ia bertemu wanita-wanita pendekar berjumlah 3 orang. Sang pendekar wanita tersebut berbincang dengannya dan berkelahi dengan Sang Prabu Angling Dharma hingga pada pertempuran tersebut Angling Dharma pun dikalahkan oleh ketiga pendekar tersebut, sehingga ia ditangkap dan dibawa ke dalam goa sarang mereka berada, oleh mereka bertiga dan diikat dengan rantai. Rupanya mereka adalah siluman yang memakan akan segalanya, termasuk manusia. Apa dia juga akan kita jadikan santapan, Yuna Dewi? Jangan dulu. Jangan dulu. Biarkan pengaruh racun cundrik bersik itu hilang. Lebih baik kita bersantap dulu, adik kantil. Mari. Kemudian Sang Prabu Raja ingin dimakan oleh salah satu dari 3 wanita tersebut, namun, sang kakaknya menyuruhnya untuk menahan diri. Akan tetapi sang pendekar wanita tersebut
Tidak menyadari bahwa Angling Dharma masih dalam keadaan sadar, ia memeriksa goa tersebut dengan ruhnya yang ia pisahkan dari jasadnya, sehingga ia bisa melihat siapa mereka sebenarnya. Dan sang pendekar mendekati akan tubuh Prabu Angling Dharma dan ia pun menghilang dari pandangan mereka. Yayi Dewi, lihat. Ini potongan hati yang aku berikan pada burung gagak jelek tadi. Kenapa bisa ada di sini? Berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi-Dewi yang manis? Kurang ajar. Pertarungan pun terjadi, dan Sang Prabu Angling Dharma dapat bebas dengan mudahnya, hingga Sang Prabu Angling Dharma pun bertarung dengan mereka dan mencabut akan tusuk konde dari kepalanya dan melihatlah ia akan wujud dari sebenarnya sang para pendekar wanita tersebut. Ternyata adalah siluman yang menyamar menjadi gadis-gadis cantik, dan Sang Prabu Angling Dharma pun tidak bisa mengelaknya, ia pun dirubah menjadi seekor burung belibis, hingga sumpahnya pun tidak berlaku lagi kecuali ada seorang anak putri raja melepas akan jambulnya, ia akan menjadi manusia kembali, hingga ia terbang tanpa arah untuk sementara waktu. Jadilah kamu seekor belibis. Kamu telah mempermalukan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Sudah berapa lama saya berada di sini? Sudah hampir 1 purnama, Nini. Saya melihat daya ingat Nini sudah semakin membaik. Kapan saya diperbolehkan pergi? Kapan saja. Kalau Nini sudah merasa kuat untuk melakukan pembalasan kepada musuh Nini. Sudah Mani. Dia harus dibunuh. Di padepokan Sugaluh,
Sang guru berbincang dengan Nila Saroya, hingga sang guru tertegun dengan keindahan dan kemolekan dari Nila Saroya, dan pembicaraan mereka mengarah kepada cinta yang mana ia pun mengungkapkan akan kecintaannya kepadanya, hingga pada awalnya sang Nila Saroya pun awalnya menolak dan semakin lama hubungan mereka semakin erat di tengah malam yang ditemani oleh sang rembulan, sehingga sang Nila Saroya juga tertegun dan terdiam dan mereka pun berpelukan layaknya suami dan istri. Nini kepada manusia jahat itu. Dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Angling Dharma? Ya, dia yang menolong dan membawa Nini kemari. Prabu Angling Dharma itu adalah murid pertama dari Padepokan Sugalu. Tapi semua terserah kepada Nini. Kenapa Tuan memandangi saya seperti itu? Boleh kan? Kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Setiap wanita pasti akan terluka hatinya kalau dimadu. Tidak. Kalau aku mampu membagi cinta itu dengan adil, akan kupenuhi cawan cinta Sintawati dan juga cawan cintamu dengan isi yang sama. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya dengan sejumlah istri-istrinya? Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Di saat bersamaan istrinya dari sang guru mencari suaminya tersebut, dan Nila Saroya dan suaminya kedapatan berpelukan, membuatnya syok dan terkejut seakan tidak percaya dia dimadu hanya karena orang baru. Tertegun melihat yang demikian itu, istrinya hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena itu semua sudah menjadi suratan takdir dari cintanya yang dibagi menjadi dua alias dimadu, berbagi kasih dengan sang pendatang baru. Lihat adalah Kamarati. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dambakan, yang akan mewarisi padepokan ini.